Bakina, gadis Dayak berkulit sawo matang yang mengenakan pakaian tradisional berwarna merah dengan beberapa hiasan manik-manik, mendorong gerobaknya pelan-pelan di sepanjang trotoar komplek rumah dinas polisi yang selalu sibuk oleh lalu lalang kendaraan. Gerobak itu syarat dengan durian, keranjang berisi daun palem, dan beberapa barang dagangan lain, sementara sisa-sisa hujan semalam masih membuat jalanan basah dan licin. Ia berhenti di depan sebuah rumah berpagar hijau, mengetuk pintu sambil berseru, "Pak Ferdinand, duriannya sudah datang." Lalu tersenyum ketika pria parubaya itu membukakan pagar. Pak Ferdinand, dengan rambut yang sudah memutih sebagian, segera mencicipi aroma durian dan berkata, "Baunya sungguh segar nak, seperti durian hutan Kalimantan." Seraya menyuruh Bakina masuk ke teras. Setelah menghitung jumlah durian yang dibeli, Pak Ferdinand membayar dengan takaran harga yang adil. Lalu ia menasihati Bakina untuk berhati-hati karena ada beberapa orang di komplek itu yang tidak menyukai pedagang keliling. Bakina mengucapkan terima kasih dan menyeka keringat di dahinya. Sementara Pak Ferdinand sekilas bercerita tentang seorang polisi bernama Bima yang kerap bersikap kasar terhadap penjual kecil. Langkah Bakina kemudian berlanjut ke rumah-rumah lain, namun ia merasakan tatapan sinis dari beberapa penghuni yang menutup hidung mereka karena tidak tahan aroma durian. Di sudut jalan, seorang ibu-ibu menegur Bakina, "Kamu boleh jualan di sini, tapi hati-hati, ada polisi galak yang sering merazia pedagang." Membuat Bakina semakin berhati-hati. Meski merasa tidak nyaman, Bakina tetap berjalan dengan keyakinan, berharap bahwa semua yang ia lakukan semata-mata untuk menyambung hidup dan menjaga warisan budaya Dayak. Menjelang sore, Bakina kembali bertemu Pak Ferdinand di pos satpam. Lalu pria itu berkata pelan, "Bima itu bukan orang sembarangan, dia punya banyak kaki tangan, jadi kau harus waspada," sambil menepuk bahu Bakina dengan khawatir. Pagi berikutnya, Bakina kembali berjualan di komplek tersebut. Tetapi kali ini ia melihat mobil dinas polisi hitam berplat resmi berhenti di pinggir jalan dengan posisi mencurigakan. Seorang laki-laki berseragam polisi lengkap turun dari mobil itu, menghampiri gerobak Bakina, dan tanpa basa-basi segera mencibir, "Bau busuk durianmu mengganggu ketentraman komplek, cepat pergi dari sini." Bakina yang masih santun mencoba menjelaskan bahwa ia sudah mendapat izin dari beberapa penghuni, namun polisi itu, yang ternyata bernama Pak Bima, justru mengangkat alis dan menendang genangan air di dekat gerobak. Air pun memercik ke keranjang daun palem, membuat beberapa barang dagangan basah, sementara Pak Bima menuding wajah Bakina dan berujar, "Jangan sampai aku tangkap kau karena mengotori fasilitas negara." Saat itu, Pak Ferdinand muncul dari balik pagar, memanggil, "Bima, sudahlah, dia tidak mengganggumu, biar aku yang membayar jika kau mau denda." Namun Bima mendelik sinis tanpa memedulikan ucapannya. Bakina merasa hawa permusuhan semakin kental, terutama ketika Bima dengan lantang menyuruhnya pergi. "Pindahkan gerobakmu, atau aku akan merampasnya." Merasa terintimidasi, Bakina melangkah menjauh untuk mencari tempat jualan lain, sementara Pak Ferdinand menegur Bima, "Kenapa kau begitu membenci durian, padahal orang lain baik-baik saja?" Bima menoleh sambil mencibir, "Aku benci baunya, dan aku benci melihat muka sok beraninya gadis kampung itu." Lalu ia menginjak sisa kulit durian di tanah hingga hancur. Pak Ferdinand menghela napas kecewa, lalu memberikan isyarat kepada Bakina untuk segera pergi, sambil berpesan pelan, "Jangan layani dia nak, kita cari jalan lain nanti." Bakina menuntun gerobaknya dengan perasaan was-was, menyadari bahwa aroma konflik dengan Pak Bima baru saja dimulai. Sore harinya, Bakina mencoba menawarkan durian di sekitar pos satpam, namun tiba-tiba Pak Bima kembali datang dan langsung melontarkan hinaan. "Apa kau tidak punya telinga, gadis kampung? Sudah kubilang jangan berjualan di sini." Menahan amarah, Bakina menjawab dengan suara tenang, "Saya berjualan dengan izin orang-orang di komplek ini, Pak. Jangan seenaknya melarang tanpa alasan yang jelas." Mendengar jawaban itu, Bima menjadi semakin berang, dan ia menendang keranjang bambu yang berisi daun palem hingga beberapa helai daun berhamburan. Warga yang menyaksikan mulai berkumpul, sebagian berbisik-bisik, sementara Pak Ferdinand berusaha menenangkan situasi dengan berkata, "Bima, kendalikan dirimu, dia hanya pedagang kecil." Bima justru membentak Ferdinand, "Kau pensiunan yang sudah tak punya pangkat, jangan ikut campur urusanku." Lalu ia menepis tangan Ferdinand dengan kasar. Bakina, meski takut, berbicara lantang sambil memungut kembali daun palemnya. "Saya tidak pernah bermaksud menyinggung, tapi jangan meremehkan saya hanya karena saya orang Dayak." Perkataan itu mengejutkan warga yang menonton, dan Bima pun tersentak sejenak, namun ia segera membalas, "Jangan berlagak mulia di hadapanku, kau tidak tahu siapa aku sebenarnya." Dengan geram, Bima mengacungkan jari ke wajah Bakina, "Jika kau tetap keras kepala,
Aku akan memastikannya berakhir di kantor polisi. Lalu ia menendang gerobak tersebut hingga bergeser beberapa meter. Keributan ini langsung disaksikan oleh seorang petugas keamanan komplek, namun dia hanya diam, tidak berani menegur Bima, sementara Pak Ferdinand menarik napas panjang menyadari betapa sulitnya melawan Bima sendiri. Bakina menatap Bima dengan tatapan tak gentar, meski matanya memancarkan luka hati yang dalam, dan ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Keesokan harinya, saat Bakina sedang sibuk melayani pelanggan di tepi jalan, sekawanan pria tak dikenal mendekat dan langsung menjungkir balikan gerobaknya dengan kasar. Bakina kaget dan berusaha melawan, namun mereka terlalu banyak, sehingga durian, daun palem, dan keranjang nasi yang ia bawa berserakan di aspal basah. Salah satu dari mereka berbisik, "Ini peringatan dari Pak Bima, minggirlah sebelum kau kena masalah lebih besar." Lalu mereka menghilang di antara kerumunan. Pak Ferdinand yang kebetulan datang mencari durian terkejut melihat keadaan berantakan. Ia langsung membantu Bakina mengumpulkan dagangan yang masih bisa diselamatkan. Sambil gemetar menahan tangis, Bakina memandang Ferdinand dan berkata lirih, "Saya tidak tahu harus bagaimana, mereka menghancurkan mata pencaharian saya." Ferdinand menggeleng, lalu berbisik, "Sabar nak, kita pasti temukan cara, tetapi kau harus berhati-hati, Bima memiliki banyak kaki tangan." Beberapa warga menonton tanpa berbuat apa-apa, takut terlibat urusan dengan oknum polisi kejam tersebut, sementara Bakina hanya bisa menahan isak dan menata dagangannya yang rusak. Ferdinand kemudian menyarankan, "Sebaiknya kau lapor ke polisi yang lain, tapi aku ragu mereka mau bertindak karena Bima cukup berpengaruh," sambil menatap sekitar dengan raut serius. Sambil menenangkan Bakina, Ferdinand lantas memberikan sedikit uang sebagai modal agar Bakina bisa membeli kembali beberapa barang dagangan. Di balik semua itu, Bakina mulai sadar bahwa menghadapi Bima tidak akan mudah, karena tangan-tangan jahatnya menyebar di mana-mana untuk menindas orang lemah. Malam itu, Bakina duduk di kamar sempit kontrakannya, menatap sebuah gelang pusaka Dayak yang diberikan ibunya sebelum meninggal dunia. Di tengah rasa putus asa, ia mengingat nasihat sang ibu yang berkata, "Jangan pernah tinggalkan jati diri Dayakmu, karena disitulah kekuatanmu bersemayam." Sambil membelai motif ukiran pada gelang, Bakina teringat cerita tentang nenek moyangnya yang pernah menggunakan warisan magis untuk melindungi hutan dari penjajah. Meski belum mengerti sepenuhnya, ia mencoba meletakkan gelang itu di pergelangan tangannya, dan seketika merasakan getaran halus yang menenangkan. Keesokan harinya, ia pergi ke pasar tradisional untuk membeli beberapa barang pengganti, berniat tetap melanjutkan berjualan meski sudah diteror oleh kaki tangan Bima. Di tengah keramaian pasar, Bakina bertemu seorang tetua Dayak yang mengenali gelang pusaka di tangannya dan berkata, "Gelang itu bukan sembarang hiasan, jaga baik-baik kekuatan leluhurmu." Bakina termangu, tetapi tetua itu segera berlalu, meninggalkan pesan singkat yang menguatkan tekadnya untuk terus bertahan di kota ini. Malamnya, Pak Ferdinand berkunjung ke kontrakan Bakina. Ia membawa beberapa kardus bekas untuk dijadikan penyimpanan durian dan menanyakan keadaan Bakina. "Saya masih takut, Pak. Tapi saya tidak mau menyerah," ujar Bakina sembari menggenggam gelang pusaka dengan erat, memunculkan sedikit aura percaya diri. Ferdinand lalu menepuk pundaknya sambil berkata, "Kau punya semangat seperti api, jangan pernah padam, karena aku yakin kau mampu melawan ketidakadilan ini." Suatu siang, saat Bakina baru saja menggelar dagangannya di depan kantor polisi yang notabene menjadi salah satu lokasi ramai, Pak Bima tiba-tiba muncul dan langsung memaki, "Kau ini keras kepala sekali, masih saja mengganggu." Tanpa memberi kesempatan, Bima merampas keranjang durian dan melemparkannya ke aspal, membuat beberapa durian pecah dan menebar aroma tajam. Ketika Bakina memprotes, Bima menarik rambutnya dengan kasar dan berteriak, "Kau mau kubawa ke sel lagi? Heh," sambil menatap mata Bakina penuh kemarahan. Orang-orang di sekitar kantor polisi hanya memperhatikan dengan ekspresi takut, tak ada yang berani menolong karena kedudukan Bima yang cukup ditakuti. Pak Ferdinand, yang kebetulan datang untuk urusan administrasi, bergegas menghentikan Bima sambil berseru, "Lepaskan dia, Bima, ini tindakan sewenang-wenang." Bima malah mendorong Ferdinand hingga terhuyung, lalu dengan senyum merendahkan, ia mengikat tangan Bakina dan menariknya ke dalam kantor polisi. Di dalam kantor, Bakina diinterogasi secara kasar tanpa alasan jelas, sementara beberapa polisi lain hanya memandang dan tak berbuat banyak karena takut pada Bima. Ferdinand mencoba membujuk polisi lain untuk menolong Bakina, namun tak ada yang berani menentang perintah Bima, sehingga situasi jadi semakin rumit. Kerusuhan kecil terjadi di depan kantor karena gerobak Bakina terbalik,
durian dan nasi berserakan, sementara beberapa warga menggunjingkan kelakuan Bima yang sudah kelewat batas. Saat dibawa menuju sel, Bakina menatap Ferdinand dengan mata berkaca-kaca, dan Ferdinand hanya bisa berkata lirih, "Tahan dulu nak, aku akan carikan cara untuk menolongmu." Malam itu, Bakina mendapati dirinya dikurung di sel yang sempit dan pengap, bersama seorang tahanan tua yang menatapnya penuh simpati. Tahanan tua itu membuka percakapan, "Kenapa kau bisa sampai di sini nak?" Lalu Bakina menjelaskan perlakuan kasar Bima yang menuduhnya tanpa bukti. Sambil mengusap jenggotnya, pria tua itu berkata, "Aku sudah lama di sini, tapi belum juga diproses, karena si Bima itu memang suka mencari keuntungan dari orang-orang tak berdaya." Bakina menatapnya penuh tanya, lalu pria tua itu melanjutkan, "Kudengar kau orang Dayak, kabarnya kalian punya warisan leluhur yang kuat, jangan biarkan orang seperti Bima memadamkan nyalanya." Sebelum sempat bertanya lebih lanjut, petugas jaga datang membawa nasi bungkus seadanya, namun enggan melepaskan borgol di tangan Bakina. Malam terasa panjang, dan Bakina berusaha tetap tegar meski perutnya lapar, sementara kenangan tentang ibunya dan gelang pusaka berkelebat di pikirannya. Dari balik jeruji, ia mendengar suara Bima tertawa lepas bersama beberapa orang, seolah merayakan keberhasilannya menahan seseorang yang tidak bersalah. Tahanan tua itu mendesah, "Keadilan di sini telah dibeli nak, kau harus selamatkan dirimu sendiri, atau kau akan lama terpenjara dalam skema kotor mereka." Meski tidak mengerti bagaimana caranya, Bakina menguatkan diri dengan menggenggam gelang pusaka, berharap ada jalan keluar untuk menyingkap ketidakadilan ini. Dalam kepasrahan itu, ia menaruh harapan pada Pak Ferdinand yang mungkin sedang berupaya keras mencari cara membebaskannya. Keesokan harinya, Ferdinand datang membawa seorang pengacara. Namun usaha mereka sia-sia karena para polisi lain malah mempersulit dan memperpanjang masa tahanan Bakina. Di luar sel, terdengar bisik-bisik beberapa tahanan lain bahwa Bima sebenarnya terlibat dalam perdagangan ilegal hasil hutan, khususnya dari Kalimantan. Mendengar informasi itu, Bakina teringat betapa gelisahnya ia saat dagangannya rusak, dan kini ia sadar bahwa mungkin Bima ingin menyingkirkan saksi-saksi yang tahu bisnis gelapnya. Ketika malam tiba, Bima masuk ke sel Bakina dengan raut angkuh, berkata, "Kau pikir bisa melawanku, gadis kampung, tidak semudah itu." Ia menggeledah barang-barang Bakina dan melihat gelang pusaka itu, tetapi tidak mengerti nilai sebenarnya, lalu melemparkannya kembali dengan tatapan meremehkan. Bakina menggertakkan gigi, menahan amarah, sementara Bima tertawa kecil. "Orang-orang sepertimu cuma sampah di kota ini, tak layak diberi tempat." Setelah Bima pergi, tahanan tua yang sama kembali berbisik, "Kau harus temukan bukti nak. Kalau kau bisa membeberkan kejahatan mereka, mungkin nasibmu berubah." Di luar sel, Ferdinand rupanya mendengar kabar seputar bisnis gelap Bima dan mulai menghubungi teman lamanya di kepolisian, meski sebagian besar enggan membantu. Setiap kali Ferdinand berusaha mengajukan penangguhan penahanan, Bima selalu mencari-cari alasan untuk menolaknya dan menambah tekanan mental pada Bakina. Malam itu, Bakina memutuskan untuk tidak lagi berdiam diri. Ia berniat mencari kesempatan kabur dan mengumpulkan bukti tentang kebusukan Bima. Saat pergantian petugas jaga larut malam, Bima mendatangi sel Bakina dan mencoba mengintimidasi dengan cara merendahkan martabatnya sebagai wanita Dayak. "Kau ini cuma perempuan kampung, tidak akan ada yang percaya omonganmu," ucap Bima sambil menyeringai. Namun Bakina membalas, "Satu hari kebenaran pasti datang." Tiba-tiba, ketika Bima hendak menamparnya, gelang pusaka di tangan Bakina bersinar redup, memunculkan sensasi panas yang menjalar ke sekujur tubuhnya. Sentakan energi aneh itu membuat Bakina secara refleks menghindar, lalu dengan cekatan ia mendorong Bima hingga terhuyung, mengagetkan sang polisi. Bima marah dan mencoba membalas, tetapi ada kekuatan tersembunyi yang menyalurkan tenaga ekstra pada Bakina, membuatnya mampu menahan pukulan. Melihat hal itu, tahanan tua berteriak kagum, "Itu dia nak, kekuatan warisan leluhurmu, jangan sia-siakan." Perkelahian singkat pun terjadi di sel sempit itu, dan Bakina berhasil membuat Bima jatuh tersungkur, meski ia sendiri terengah-engah karena masih terborgol. Bima akhirnya meminta bantuan polisi lain, namun mereka terlambat datang, dan sang oknum berdiri dengan wajah penuh murka sambil menunjuk Bakina, "Kau akan menyesal." Dalam kebingungan, Bakina memanfaatkan momen itu untuk mencuri kunci sel dari saku Bima yang terjatuh, lalu menyembunyikannya di balik baju. Meski keadaan semakin berbahaya, amarah Bakina justru membuatnya kian teguh, karena ia kini yakin kekuatan leluhurnya sanggup membantunya berjuang. Dini hari, saat suasana kantor polisi mulai sepi,
Bakina menggunakan kunci sel yang ia curi untuk membuka borgol dan mengeluarkan diri dari jeruji dengan diam-diam. Tahanan tua itu membantu mengalihkan perhatian petugas jaga, sehingga Bakina bisa merayap ke lorong belakang tanpa terdeteksi. Di luar, hujan rintik-rintik membuat halaman kantor polisi licin, namun Bakina nekat menyeberangi area tersebut, meski suara sirene kadang terdengar di kejauhan. Pak Ferdinand yang menunggu di sudut gang langsung menyelimutinya dengan jaket, lalu berbisik, "Cepat! Kita harus pergi sebelum Bima menyadari kau hilang." Mereka menyelinap di antara deretan mobil yang diparkir, menghindari cahaya lampu senter petugas yang mulai berpatroli. Sebelum pergi jauh, Bakina sempat mengambil kembali gerobaknya yang terguling di sudut halaman, meski sudah hancur dan isinya berserakan. "Kita tidak bisa bawa gerobak ini, tinggalkan saja," saran Ferdinand, namun Bakina bersikeras mengambil sebagian barang yang masih bisa dijual. Saat mereka berhasil menembus pagar belakang, terdengar suara teriakan polisi yang menyadari tahanan kabur, memicu kegaduhan di kantor tersebut. Ferdinand dan Bakina berlari ke arah kampung terdekat, menembus jalan yang gelap tanpa penerangan, mencari tempat aman untuk bersembunyi. Meski nafas terengah, Bakina menatap Ferdinand dan berkata, "Terima kasih sudah menolong saya, Pak. Sekarang saatnya kita buktikan kejahatan Bima." Beberapa hari kemudian, Bakina dan Ferdinand menetap sementara di rumah seorang jurnalis independen bernama Wardi, yang bersedia membantu mereka. Wardi menunjukkan beberapa dokumen tentang transaksi ilegal kayu, rotan, dan hasil hutan lain yang mengarahkan kecurigaan kuat terhadap Bima. "Kita butuh bukti tambahan, terutama saksi, untuk menjerat Bima," kata Wardi sambil membuka laptopnya dan memeriksa rekaman CCTV di beberapa titik kota. Ferdinand, yang punya pengalaman sebagai pensiunan polisi, membaca kode-kode dokumen itu dan menyimpulkan bahwa Bima memang salah satu otak di balik jaringan tersebut. Sementara itu, Bakina berkeliling mencari mantan pedagang hutan lain yang pernah diancam, lalu ia menemukan seorang pria yang mengaku diancam Bima agar diam soal eksploitasi ilegal. Keterangan pria itu menguatkan bukti, lalu Wardi menyimpan testimoni tersebut dalam sebuah flash disk agar bisa dilaporkan ke lembaga berwenang. Pada malam harinya, Bakina tak sengaja mendengar kabar bahwa Bima memperketat pengawasan di sekitar stasiun dan terminal, membuat mereka sulit keluar kota. Ferdinand menyarankan untuk menyebarkan informasi lebih dahulu ke media sosial, supaya keberanian masyarakat meningkat dan tekanan pada Bima bertambah. Wardi mengangguk setuju. Semakin banyak orang tahu, semakin sulit bagi Bima untuk menyembunyikan kejahatannya, ujarnya dengan penuh keyakinan. Meski belum sepenuhnya aman, tiga sekutu ini memutuskan untuk bergerak cepat, sebelum Bima menemukan tempat persembunyian mereka. Mengetahui situasi semakin genting, Bakina memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di pedalaman Kalimantan, dengan tujuan melakukan ritual warisan Dayak. "Aku harus kembali ke asal-usulku, mencari kekuatan dari leluhur," ujarnya mantap, dan Ferdinand pun setuju, meski mereka harus menempuh perjalanan jauh dan berbahaya. Setelah menempuh perjalanan menyeberang pulau dan menyusuri sungai, akhirnya mereka tiba di desa Dayak yang masih kental dengan adat istiadat. Orang-orang menyambut Bakina dengan haru, menyebutnya cucu dari mendiang ketua adat yang pernah membela hutan. Pada malam purnama, Bakina mengikuti rangkaian tarian perang di tengah lapangan desa, sambil mengenakan baju kebesaran Dayak lengkap dengan bulu burung enggang. Para tetua desa merapal mantra kuno, memercikan air suci ke gelang pusaka di tangan Bakina, dan memintanya bersumpah melindungi kebenaran. Suara tabuhan gendang mengiringi upacara sakral tersebut, di mana Bakina merasakan aliran energi hangat seolah menembus tulang sumsum. Ferdinand yang turut menyaksikan, takjub melihat cahaya keemasan sejenak terpancar dari gelang pusaka, menandakan penerimaan Bakina oleh leluhur. Selesai ritual, salah satu tetua menyerahkan sebuah mandau pusaka, dengan ukiran khas Dayak yang menandakan pengikat jiwa leluhur. "Bawalah mandau ini, jaga orang-orang yang tertindas, dan buktikan bahwa Dayak adalah pelindung alam dan kebenaran," pesan tetua desa dengan suara berwibawa. Pagi buta, Bakina berlatih menggunakan mandau di tepi sungai bersama dua pemuda Dayak yang berpengalaman, sementara Ferdinand berjaga-jaga di sekitar hutan. Cahaya pagi memantul di bilah mandau yang mengilap, seolah menegaskan bahwa senjata itu memiliki keistimewaan di luar logika biasa. Salah seorang pemuda berkata, "Mandau ini menuntut pemiliknya berjiwa bersih, kalau tidak, dia takkan mengeluarkan kekuatannya." Bakina mengangguk, lalu memutar mandau dengan gerakan tari perang yang mulai dikuasainya, menggabungkan insting dan ajaran leluhur. Dari jauh,
Ferdinand memuji. Kau tampak tangguh nak. Semoga Mandau itu benar-benar membantu kita melawan kejahatan. Selesai latihan, Bakina merasakan lengannya sedikit memar. Tapi semangatnya tetap membara karena ia paham tantangan besar menantinya di kota. Sore harinya, tetua desa memberikan bekal berupa beberapa jimat dan ramuan tradisional agar Bakina selalu dilindungi di medan pertempuran. Sembari mengepak barang, Ferdinand menerima kabar dari Wardi melalui telepon satelit bahwa Bima mulai menyisir berbagai lokasi, mencarinya dan Bakina. Dia masih belum kena sanksi apapun, dan bahkan makin berkuasa, keluh Ferdinand, menyadari betapa pentingnya mereka kembali ke kota secepatnya dengan bukti yang sudah dikumpulkan. Dengan Mandau terselip di pinggang dan gelang pusaka melingkar di tangan, Bakina menegaskan, "Kita akan kembali Pak, dan kali ini aku takkan mundur sejengkal." Begitu tiba kembali di kota, Bakina, Ferdinand, dan Wardi menyusun rencana untuk menyerbu beberapa gudang tempat Bima dan kaki tangannya menyimpan hasil curian hutan. Malam pertama, mereka menyusup ke gudang di pinggiran kota dan menemukan kayu-kayu gelondongan tanpa dokumen resmi, beserta barang-barang bukti lain. Bakina, dengan Mandau di tangannya, melumpuhkan dua penjaga yang mencoba memberi peringatan, sementara Ferdinand dan Wardi mengabadikan semua bukti dengan kamera. Dalam aksi itu, mereka menemukan catatan keuangan yang jelas mencantumkan nama Bima, serta beberapa nama pejabat yang terlibat. "Ini cukup untuk menjeratnya, tapi kita perlu melakukan penyerangan ke gudang utama agar lebih dahsyat buktinya," seru Wardi sambil menelusuri dokumen. Keesokan malamnya, mereka beralih ke gudang besar di kawasan industri, di mana Bima rupanya sedang mengawasi pengiriman barang secara langsung. Bakina menyelinap ke atap gudang, lalu menjatuhkan diri di tengah kerumunan kaki tangan Bima, mengejutkan mereka dengan serangan cepat dan akurat. Ferdinand mematikan lampu gudang dari ruang kontrol, membuat situasi gelap sehingga musuh saling kebingungan, sementara Wardi menyalakan lampu sorot untuk merekam kejadian. Mendengar kegaduhan, Bima muncul dengan pistol di tangannya. Namun Bakina menghadangnya sambil menghunus Mandau yang berkilat dalam redup cahaya. "Kali ini kau tak bisa lari, Bima," ujar Bakina lantang, tapi sang polisi busuk itu hanya menyeringai dan bersiap menyerang dengan senjata api. Di tengah ketegangan, Bima tertawa sinis dan berujar, "Aku bukan satu-satunya dalang di sini, banyak orang lebih kuat di belakangku." Bakina menangkis tembakan peringatan dengan berguling ke samping. Sementara Ferdinand menekan tombol alarm palsu untuk memancing petugas resmi datang. Beberapa anak buah Bima mencoba melarikan diri, namun dicegat Wardi yang merekam wajah mereka satu persatu, memastikan identitas pelaku tak bisa disangkal. Bakina terus mendesak Bima dengan rentetan tebasan Mandau, meski Bima berhasil menghindar sebagian berkat latihannya sebagai polisi. Sementara itu, Ferdinand mengamankan dokumen dan flash disk yang memuat semua bukti transaksi ilegal, termasuk nama pejabat yang disebut Bima. "Kau pikir bisa mengalahkan kami semua?" teriak Bima, namun Bakina dengan percaya diri menjawab, "Kebenaran akan menuntun kami, entah kau siap atau tidak." Sadar bahwa pertempuran tak berpihak padanya, Bima meloloskan diri lewat pintu belakang, berusaha menunggu bala bantuan dari rekan korup lain. Melihat Bima kabur, Bakina bergegas mengejarnya, meninggalkan Ferdinand dan Wardi yang masih sibuk mengumpulkan bukti. Di luar gudang, Bima sempat menelepon seseorang, mengatakan, "Mereka sudah dekat, keluarkan orang-orang kita," lalu kabur ke arah kendaraan hitam. Bakina kehilangan jejak di persimpangan jalan, namun ia tahu benar bahwa konspirasi ini lebih luas dan tak bisa dihentikan hanya dengan satu serangan. Berbekal bukti yang sudah terkumpul, Wardi memberanikan diri merilis sebagian data ke media sosial, memancing perhatian publik yang akhirnya mencurigai sepak terjang Bima. Beberapa warga yang dahulu takut mulai mengirimkan laporan rahasia, mengungkap berbagai aksi premanisme dan korupsi yang melibatkan Bima. Melihat respons positif masyarakat, Bakina terharu karena akhirnya ia mendapatkan dukungan nyata, sedangkan Ferdinand sibuk menghubungi rekan-rekan jujur di kepolisian. "Aku punya beberapa teman lama yang bisa menindaklanjuti bukti ini," kata Ferdinand, sambil menyusun dokumen yang hendak diserahkan ke Propam. Sembari menunggu hasil, Bakina mengajak beberapa pedagang kecil yang dulu pernah ditindas Bima untuk memberikan keterangan, dan mereka setuju dengan harapan keadilan bisa ditegakkan. Di sisi lain, Bima kalang kabut karena reputasinya mulai tercoreng. Ia mengirim ancaman lewat pesan singkat ke telepon Wardi, menegaskan bahwa perang belum berakhir. Meskipun demikian, suara-suara dukungan dari berbagai lapisan masyarakat kian gencar, dan banyak yang menuntut aparat kepolisian segera mengambil tindakan tegas.
Tidak kusangka orang-orang ternyata menaruh simpati pada perjuanganmu, Bakina, ujar Ferdinand, menepuk pundaknya dengan bangga. Bakina menyadari bahwa sekarang bukan hanya soal dirinya, tapi soal semua orang yang terzolimi, dan ia harus maju terus tanpa gentar. Kesadaran ini menambah keyakinan bahwa Bima dan konspirasi di belakangnya dapat dihancurkan, asal ada keberanian kolektif yang terus menyala. Setelah menerima bocoran lokasi pertemuan rahasia para pejabat korup, Bakina dan Ferdinand merancang serangan besar yang melibatkan beberapa pedagang berani dan komunitas warga. Malam tiba, mereka berkumpul di sebuah gudang kosong tak jauh dari lokasi pertemuan, menyusun strategi agar Bima tidak dapat kabur lagi. Wardi menyiapkan kamera tersembunyi dan alat siaran langsung, berniat menayangkan segala kejahatan yang akan terungkap ke publik secara real-time. Saat rombongan pejabat dan Bima tiba di lokasi, Bakina menyusup melalui saluran ventilasi, sedangkan Ferdinand dan lainnya menunggu aba-aba untuk masuk. Terdengar suara Bima yang lantang, "Kita harus bersatu menekan media dan orang-orang sialan itu, kalau perlu, selesaikan mereka dengan kekerasan." Begitu kalimat itu terucap, Wardi menyalakan kamera, Ferdinand mematikan listrik, dan Bakina melompat turun ke tengah ruangan sambil menghunus mandau. "Kalian semua tertangkap basah," ujar Bakina, lalu lampu cadangan dinyalakan, menunjukkan wajah panik Bima dan para pejabat yang tidak menyangka disergap. Beberapa anak buah Bima mencoba melawan dengan senjata tajam, namun Bakina melibas mereka satu persatu dengan gerakan tangkas, dibantu oleh rekan-rekannya. Bima, yang menyadari keadaannya terdesak, menarik pistol dan berusaha menembak Bakina, tapi sebuah tendangan dari Ferdinand membuat tembakannya meleset. Puncak ketegangan terjadi ketika Bakina menebaskan mandau tepat di samping kepala Bima, membuatnya terjatuh dan tidak berdaya, sementara semua itu disiarkan langsung oleh Wardi. Usai pertarungan hebat di gudang, Bima terkapar dengan luka ringan, sementara pejabat korup lain ditangkap oleh warga dan disiarkan secara langsung. Bakina sempat terkena sabetan pisau di lengannya, namun ia tetap berdiri tegap di samping Ferdinand, menjaga agar Bima tidak kabur. Beberapa saat kemudian, suara sirene polisi dan propam terdengar di luar, menandakan bala bantuan sah datang untuk menangani kasus korupsi besar ini. Begitu petugas resmi masuk, Wardi menunjuk Bima dan berkata, "Kami punya bukti rekaman serta saksi, tangkap dia sekarang juga." Bima masih mencoba berdalih, namun kondisi mentalnya runtuh setelah melihat jaringannya hancur dan bukti kejahatannya terkuak. Bakina sempat terhuyung karena luka di lengannya, dan Ferdinand sigap memapahnya ke tepi ruangan, berkata, "Bertahanlah nak, kita sudah hampir menang." Di tengah kesakitan, Bakina merasakan aliran energi hangat dari gelang pusaka, seolah leluhur Dayak memberinya kekuatan untuk tetap sadar. Petugas medis yang datang segera merawat luka Bakina, dan salah satu petugas propam menyalami Ferdinand sambil berucap, "Kami berterima kasih atas keberanian Anda semua." Meski menderita cedera, Bakina merasakan kepuasan karena kebenaran akhirnya terungkap, dan Bima tak bisa lagi bersembunyi di balik pangkatnya. Suasana penuh kelegaan menyelimuti gudang itu, menandai kemenangan penting dalam melawan ketidakadilan yang selama ini merajalela. Bima dan para pejabat korup dibawa ke kantor pusat kepolisian untuk diperiksa, sementara media nasional mulai menyorot kasus yang melibatkan jaringan perdagangan hasil hutan. Dalam sidang awal, Ferdinand hadir sebagai saksi kunci, membeberkan berbagai bukti dan pengakuan saksi yang menguatkan tuduhan terhadap Bima. "Aku pernah bangga dengan seragam polisi, tapi orang seperti Bima membuat institusi ini tercemar," ujar Ferdinand di hadapan majelis, dengan suara bergetar. Bakina, yang sudah membaik dari luka tusukan, duduk di bangku belakang sidang, berdoa agar seluruh kejahatan Bima terkuak tanpa rekayasa. Wardi menyiarkan jalannya sidang lewat platform digital, membangun tekanan publik yang semakin besar agar hukum benar-benar ditegakkan. Meskipun demikian, proses hukum tidak berjalan mulus, karena beberapa oknum masih berusaha melindungi Bima dan memperumit jalannya persidangan. Namun, banyak saksi berani maju, termasuk para pedagang kecil yang dulu ditindas, meyakinkan hakim bahwa Bima memang bersalah. Ferdinand menutup kesaksiannya dengan kata-kata tegas, "Jangan biarkan orang-orang seperti dia menguasai sistem, karena hukum seharusnya menjaga rakyat, bukan menindas." Beberapa hari kemudian, putusan sementara menjatuhkan penahanan resmi pada Bima dan kaki tangannya, sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Meski keadilan belum sepenuhnya tuntas, langkah besar telah diambil, memberi secercah harapan bahwa perubahan dalam institusi akan segera terjadi. Setelah proses sidang berjalan intens selama beberapa bulan,
Bima dan komplotannya divonis bersalah atas korupsi dan perdagangan ilegal, sementara pejabat lain ikut terseret. Kabar keberanian Bakina menyebar. Banyak media menyorotnya sebagai sosok pahlawan lokal yang berhasil melawan oknum polisi busuk dan sistem korup. Di Desa Dayak, warga mengadakan syukuran kecil, menyalakan obor di jalanan, merayakan kemenangan simbolis atas ketidakadilan. Bakina, yang kembali ke kampung halamannya, disambut pelukan hangat dari tetua dan para pemuda, diiringi tarian tradisional yang menggema di malam hari. Di tengah perayaan, Pak Ferdinand datang, menyerahkan gerobak baru dan berkata, "Mungkin kau tak butuh ini lagi, tapi biar jadi kenangan perjuanganmu." Sambil tersenyum, Bakina menyimpan gerobak itu di balai desa, lalu memamerkan mandau pusaka yang telah menemaninya bertarung demi kebenaran. "Mandau ini bukan hanya milikku, tapi milik semua Dayak yang mencintai alam dan keadilan," ujar Bakina di hadapan orang-orang yang bersorak gembira. Wardi, yang turut hadir, mewawancarai Bakina dan Ferdinand, menegaskan bahwa perjuangan mereka memberi inspirasi bagi seluruh Indonesia untuk melawan ketidakadilan. Meski luka-luka fisiknya telah sembuh, hati Bakina kini penuh dengan semangat baru untuk membela orang-orang tertindas dimanapun berada. Sejak hari itu, nama Bakina menjadi legenda, dikenal sebagai gadis Dayak penjaga kebenaran, yang berhasil menumbangkan kepongahan oknum polisi busuk dan menyalakan harapan bagi seluruh rakyat Indonesia.